Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ari Guryawati selaku Kepala Sekolah Islam Mas Suharjo. Yang saya hormati dan mencintai rekan-rekan PPKK, GTT dan BTT Bimbingan Kerja Sekolah Mas Suharjo. Pertama-tama semua alhamdulillah atas izin dan takdir Allah kita bisa berada di ruangan Allah sedang berjumpa ini dengan keadaan sehat walafiat, memenuhi undangan dari Ibu Kepala untuk acara pada kesempatan malam dan kesempatan siang ini. Insya Allah saya menjadi moderator akan membawa acara ini sampai selesai nanti. Nanti beberapa acara yang akan kita lalui diantaranya adalah pertama pembukaan, kedua adalah menyanyikan Indonesia Raya, kemudian ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri Mas Suharjo oleh Ibu Ari Guryawati SPD LPD. Kemudian nanti dilanjutkan penguatan dari guru-guru yang lain, mudah-mudahan bisa hadir nanti. Kemudian yang terakhir adalah bentuk Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hadirin sekalian. Marilah kita baca acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat menguatkan lagi diri kita hadir pada acara siang hari ini lillahi ta'ala, kemudian mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari acara pada siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan, monggo Bapak Ibu Guru sambil berdiri. Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah
kepada Ibu Bapak Ibu Ketua SPPD kami persilakan sebelumnya. Terima kasih Pak Irwan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bisa hadir di ruangan ini dalam agenda diseminasi budaya positif, dan itu kemarin sudah saya diseminasikan di tim manajemen sekolah. Kemudian ini kita diseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya, dikarenakan apa Bapak Ibu, kita memang perlu untuk diseminasi ini akan budaya. Karena budaya positif ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, sudah digaungkan oleh Bapak Ibu semuanya. Hanya mungkin secara garis besarnya apa saja sih tentang budaya positif. Jadi nanti di sini kita akan mengupas bersama-sama agar semua stakeholder di sekolah ini bisa membumikan budaya positif, bisa membangun budaya positif. Jadi pada hari ini saya hadirkan juga Mas Yunanto, Mas Fadli, Mas Fadli dan teman-teman semuanya, dan Bapak Ibu guru ASMP Tidakga saya hadirkan semuanya agar semuanya nanti bisa membumikan budaya positif. Ini Bapak Ibu, ini tidak hanya sebenarnya tugas saya sebagai tim yang akan melakukan tapi yang mungkin masih di kelas-kelas, tetapi coba kita membacakan budaya positif berdasarkan ilmu kebajikan ini untuk diterapkan di sekolah kita juga. Nanti Bapak Ibu tidak hanya ilmu ini tidak hanya diterapkan kepada anak-anak yang ada di sekolah, ini bisa diterapkan kepada orang sendiri. Betul Bapak Ibu, ketika saya mempelajari materi ini, saya seperti bertanggung jawab atas saya dulu dan ini hal yang wajar dari orang saya mengatakan anak kita saat di rumah juga akhirnya dikadani hal ini, tapi mereka juga punya dunianya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, ya Mas Yunanto nanti sebagai orang tua juga pengen bercita-cita jadi orang tua nggak Mas Yunanto? Pengen. Ini Mas Fadli yang sedang menjadi orang tua yang belum membaca orang tua yang baik. Insya Allah disegerakan. Monggo. Jadi ketika menjadi orang tua ini sudah nanti bisa diterapkan, bisa diaplikasikan. Budaya positif itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berkaitan dengan nilai-nilai ini adalah nilai yang positif. Nilai-nilai kebajikan. Apa saja Bapak Ibu untuk misalnya? Kita akan mengambil dari beberapa institusi di sini nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah toleransi. Ini Bapak Ibu toleransi yang tadi saya sampaikan. Dalam segala hal kita dimanapun pasti ada toleransinya. Misalnya saya di sini sebagai pimpinan pasti ada toleransinya pada Bapak Ibu. Tapi ketika toleransi itu juga ada batas. Kemudian misalnya Bapak Ibu ketika menghadapi putra-putri Bapak Ibu di rumah, ketika Bapak Ibu menghadapi siswa siswinya, ada toleransinya nggak Bapak Ibu? Ada. Tetapi Bapak Ibu juga memiliki batasan dari toleransi. Ketika toleransi sudah diberikan, kemudian dari batas toleransi itu tidak dilaksanakan, ya pasti ada suatu tindakan. Ada konsekuensinya Bapak Ibu. Kemudian ada rasa hormat. Kita ajarkan kepada anak-anak kita pertama adalah untuk menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru. Ini juga selalu disampaikan oleh orang-orang tua juga. Rasa hormat ini harus benar-benar kita tanamkan kepada anak-anak kita. Rasa sopan santun. Karena terkadang anak-anak sekarang itu rasa hormat
sudah ada integritas. Kemudian mandiri. Nah, ini juga Bapak Ibu harus mengajarkan kepada anak didik kita untuk bisa mandiri, kepada anak-anak kita yang ada di rumah untuk mandiri. Tidak mungkin selamanya anak kita berada bersama kita. Ada masanya nanti anak-anak kita itu akan menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang dewasa. Begitupun juga dengan peserta didik. Tugas dari Bapak Ibu semuanya untuk membimbing, mendampingi, menuntun anak-anak menuju jiwa yang mandiri. Kemudian menghargai, itu pasti saling menghargai. Misalnya contoh di sini Pak Erlangga sebagai ketua kompetensi keahlian, otomatis rekan-rekan yang ada di jurusan TKJ itu juga harus menghargai posisi Pak Erlangga sebagai ketua kompetensi keahlian, yang otomatis berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Ini salah satu contoh. Dan saling menghargai ini saling Bapak Ibu, tidak hanya satu pihak, tetapi semuanya. Kemudian antusias ketika dalam kelas atau misalnya dalam forum ini kita sama-sama saling antusias, komunikatif, rasanya nyaman atau tidak Bapak Ibu? Nyaman. Kemudian ketika Bapak Ibu di dalam kelas juga ada antusias dari anak-anak, Bapak Ibu senang apa tidak? Senang, tidak jadi bete. Coba kalau anak didiknya diem aja, gimana Bapak Ibu? Kira-kira Pak Marsli, kalau di dalam kelas anak didiknya aja ganggu Bapak Ibu, gimana Pak Marsli? Hah? Gimana kira-kira? Nah, lebih senang yang antusias atau yang diem saja? Antusias, oke. Kemudian ada rasa empati. Rasa empati ini juga harus muncul ketika ada temennya yang pagi-pagi misalnya belum sarapan, kemudian ternyata di rumah tidak ada yang dimasak dan sebagainya. Ada dua sisi kita Bapak Ibu. Pernah saya tanya, sudah sarapan belum? Kenapa tak masak? Gak ada yang dimasak, berasnya habis. Ini rasa empati harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian keingin-tahuan dalam pembelajaran, kreativitas. Ini penting Bapak Ibu, kreativitas. Anak-anak, pokoknya anak-anak dibersamai Bapak Ibu. Itu kreativitasnya nanti akan muncul. Percaya tidak Bapak Ibu? Ya. Kadang-kadang itu kita itu hanya sebagai orang tua atau sebagai orang guru. Itu kadang-kadang itu apa ya? Teacher center, sehingga menjadi anak-anak dengan pola pikir kita. Tetapi coba anak-anak kita menghentikan kreativitasnya, pasti akan lebih kreatif dari kita, bahkan kadang-kadang mungkin lebih pintar dari kita. Tapi kan tetap namanya anak masih jauh secara banyak hal dari guru. Kemudian kerjasama, kolaborasi juga sering sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk kolaborasi dengan rekan yang lain. Semuanya, semua stakeholder untuk kita kolaborasi. Jangan sampai egoisme sektoral di kedepankan. Misalnya, MDB atau kita, kita kita mau kolaborasi dengan bahasa Inggris misalnya. Jangan, harus kolaborasi. Kenapa? Kemudian percaya diri. Nah, ini percaya diri ini Bapak Ibu yang harus selalu dibangun oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu masih tanamnya remaja itu pada masih malu-malu. Bahkan kadang untuk misalnya hanya sekedar berdiri di depan Bapak Ibu, anak-anak kita malu atau tidak Bapak Ibu? Malu. Tapi itu harus belajar. Coba Mas Junanto, ketika Mas Junanto misalnya saya kasih kesempatan untuk berdiri di depan sini, percaya diri enggak? Kenapa? Kenapa coba? Kalau malu atau bagaimana? Kenapa malu? Ini kan teman-temannya Mas Junanto semuanya, dekat-dekatnya Mas Junanto semuanya. Apa yang menjadikan malu apa?
di sebuah satuan pendidikan, di sebuah organisasi bukan ada jenjang. Hanya itu aja yang berbeda. Jadi ini hal-hal seperti ini harus kita bangun kepada anak didik kita atau kepada putra putri Bapak Ibu. Bersama itu Bapak Ibu untuk menjadi anak-anak yang mempunyai percaya diri yang tinggi. Karena nanti ketika terjun di masyarakat dengan percaya diri yang tinggi, pasti dia akan mampu survive dan adaptasi dimanapun. Kemudian berkomitmen. Ini komitmen misalnya adalah menjadi seorang pelajar. Apa komitmennya? Belajar yang baik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kemudian kita Bapak Ibu sebagai pendidik dan juga tenaga pendidikan, komitmennya memberikan kontribusi yang terbaik, pelayanan pendidikan yang terbaik dengan memimpin dan menuntut anak-anak kita. Ini Bapak Ibu. Dituntut begitu. Dituntut komitmen. Terlepas dari Bapak Ibu misalnya ada suatu hal yang mengharuskan Bapak Ibu harus izin dan ini, tidak apa-apa Bapak Ibu. Harus siap. Tetapi regulasinya harus dijalankan. Dan Bapak Ibu harus menentukan skala prioritas ketika ada di sekolah. Apa prioritas yang utama? Kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Bapak Ibu bisa memilih dari prioritas. Paham ya Bapak Ibu yang saya maksudkan? Skala prioritas ketika kita menjadi seorang pendidik dan juga tenaga. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah dari karakter Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Cinta Tuhan, menjalankan ibadah, segenap kepercayaannya, kemudian segenap ciptaan. Kadang dulu kalau masih anak SD suka bully. Disabilitas itu anak-anak SD itu malah kadang dibully, ini tidak boleh. Atau misalnya di dalam kelas ada yang sedikit agak gimana gitu. Kadang anak-anak mau manggil anak tersebut itu dengan panggilan yang itu sebenarnya membuli. Ini minta tolong untuk dicegah agar jangan sampai bully ini terjadi. Karena tidak ada yang menginginkan untuk berada di posisi kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, bersama. Nah di sini Bapak Ibu, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Jadi semuanya sama. Ketika saya memberikan Mas Yunanto untuk duduk di depan sini, saya tidak memandang Mas Yunanto itu sama. Saya akan semuanya sama. Tetapi ketika mendelegasikan pekerjaan, memang tidak mungkin ketika saya mendelegasikan yang berhubungan dengan kesiswaan saya delegasikan ke nasional. Tetapi ketika duduk seperti ini, sama. Saya sama semua. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu saya itu duduk, itu tidak apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Kemudian kepemimpinan leadership ini harus ditumbuhkan Bapak Ibu kepada anak-anak kita dan juga kepada peserta didik. Kepemimpinan, jiwa kepemimpinan di sini harus ditumbuhkan. Kemudian toleransi, kedamaian dan juga kesatuan. Nah, ini damai ini Bapak Ibu yang harus selalu dijaga dimanapun agar beban pikiran kita tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Hidup kita dibikin enjoy Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu jangan kemudian kita jadikan masalah, kemudian diperkeruh dan sebagainya. Ini akan menguras energi kita Bapak. Yang sebenarnya energi kita bisa ditumpahkan, disalurkan kepada keluarga kita dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Ketika ada permasalahan itu jadi kepikiran. Bikin enjoy Bapak, bikin kedamaian dimanapun kita berada.
untuk sekolah kita, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk membawa lagi, untuk anak-anak kita Bapak Ibu, anak-anak kita yang ada di rumah, anak-anak kita yang ada di sekolah. Di depan aja juga di rumah. Untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi berikan yang terbaik. Apa itu? Kemudian tidak merendahkan orang lain. Nah, ini siapapun Bapak Ibu, rekan kita atau tetangga kita atau anak didik kita Bapak Ibu, dengan berbagai macam latar belakang, itu jangan. Kita anggap mereka adalah saudara, kita anggap mereka adalah individu yang harus dilindungi terus. Walaupun kadang dalam hati kita simpan dalam hati saja, nggak usah disampaikan secara formal seperti itu. Kemudian peduli, nalarkan, bekerjasama, keberanian, keingin-tahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas. Jadi tidak kaku begitu. Berorganisasi, nah ini anak-anak itu dilatih berorganisasi Bapak Ibu. Karena nanti kalau berorganisasi ini nanti akan berinteraksi dengan banyak orang, akan tahu bagaimana karakter orang. Ketika anak-anak itu sudah aktif di organisasi, pasti nanti ke depannya ketika dia terjun di masyarakat, dia akan bisa menyebabkan. Tapi ketika anak tersebut tidak atau belum pernah di sebuah organisasi, pasti pada saat di masyarakat pasti akan bingung, pasti akan menutup diri, akan merasa malu. Kemudian kesabaran, keteguhan hati, kehormatan. Nah, ini memiliki rasa humor Bapak Ibu. Ketika di dalam kelas Bapak Ibu ngomong, untuk anak-anak diajak bercanda agar tidak sepaneng, kemudian diajak guyon. Tapi memang ada batasannya Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak kalau diajak guyon kan agak lucu ya Bapak Ibu. Tetapi kita bersamanya secara baik. Kalau sekiranya sudah rasa humor itu sudah lebih, dan untuk rasa humor dan sopan santunnya menjadi hilang, itu kita harus menentunya. Kita harus kasih tahu. Begitupun dengan anak-anak kita di rumah. Coba apabila memiliki ayah dan juga ibu yang selalu humor, ngajak guyon, kira-kira anak-anak kita senang atau tidak Bapak Ibu? Pasti senang. Ditanya anak, harinya apakah kamu bahagia? Jangan kalimat perintah terus kalau di rumah ya Bapak Ibu ya. Kalau di rumah apakah kalimat perintah yang disampaikan benar? Apa benar? Mengajak ya, oke, sip. Kemudian ini agar anak-anak nyaman dan bersama hati. Memang butuh proses itu Bapak Ibu. Kami makanya sebagai orang tua yang hanya PR-nya sudah dikerjakan belum? Sudah bersih-bersih belum? Sudah makan belum? Dan sebagainya Bapak Ibu. Intinya menjadikan anak jenuh Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya dari hati, kemudian pada saat anak-anak makan, kita bersamai, kita duduk di sampingnya, sambil ditanya itu anak akan selesai dan anak akan perasan di rumah. Kemudian yang satunya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, sama ini kebaikan, toleransi dan juga keadilan. Kemudian di sini berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi harus diubah dulu untuk paradigmanya oleh guru, kemudian nanti memasukkan disiplin positif, kemudian nanti berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu apa sih segitiga restitusi? Kemudian keyakinan kelas apa?
posisi kontrol apa yang coba kita pelajari bersama-sama. Kemudian ya coba kita yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi pandangan pada murid berbaru. Sekarang coba kita satu sebelum kedua. Ketika memandang murid, kita berposisi sebagai guru dan juga orang yang lebih tua. Kita kira-kira itu teacher center atau student center Bapak Ibu? Yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Teacher center. Oke, teacher center. Karena memang enak ya Bapak Ibu ya. Terus pokoknya kita dijali terus. Itu. Pokoknya dijali terus. Ya. Tapi Bapak Ibu coba sekarang kita ubah menjadi student center. Keberpihakan kepada murid kita. Kemudian kita juga harus ada strategi dalam menerapkan disiplin positif. Ini terus strategi baru. Memang tidak bisa secara total baru langsung bulat itu nggak bisa. Tetapi harus menggunakan strategi agar penerapan disiplin positif ini bisa masuk. Kemudian pembelajaran lebih menyenangkan di dalam kelas. Coba Bapak Ibu untuk pembelajarannya di dalam kelas apakah sudah menyenangkan? Nah, sudah belum Bapak Ibu semuanya? Sudah belum? Pak Nadiem sudah? Insya Allah. Kira-kira diajar apa aja Pak Nadiem? Apa? Diajar apa? Jangan kosong dulu. Jangan kosong dulu. Apa? Kira-kira apa? Anak-anak diajar apa Bapak Ibu? Cerita. Kadang-kadang juga sering Bapak Ibu anak-anak diajar cerita. Itu sudah anak excited. Oh, berarti Bapak Ibu guru itu berani. Itu nanti otomatis ketika kita mengajar di dalam kelas itu masuk Bapak Ibu. Kita masuk ke dunianya, ke dunia anak. Karena ketika kita masuk ke dunia anak, kita akan diterima dan akan dinantikan di dalam kelas. Jangan sampai kedatangan kita di dalam kelas tidak diinginkan Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Apalagi ada yang kabur, aduh. Dia jadi bingung, menyampaikan. Ya Pak Agus ya, dilapori. Pak Agus ini siswa saya ada di kelas padahal tadi jamnya Pak ini ikut, tapi kok jamnya saya nggak mau pada kabur semuanya. Ya Bapak Ibu, yang disalahkan muridnya atau kita refleksi. Apa Bapak Ibu? Refleksi. Kenapa kok anak-anak kabur? Padahal tadi di jamnya Pak Heru misalnya ikut, tapi setelah jamnya Pak Heru kabur semuanya. Berapa Pak Heru? Berapa anak Pak Heru? Iya, Pak Heru contoh saja ada 10 5. Nah 5 ini anak-anak yang ini Bapak Ibu perlu terima khusus. Perlu terima khusus. Tertarik sama gurunya. Ini langsung udah mau kalau Mas Paimi tadi masih melipir-melipir, Mas Arif masih melipir-melipir, Pak Agus juga masih melipir ke sini. Akhirnya Pak Marji langsung Jujur, Pengalaman pribadi ya. Oke. Nanti jadi Bapak Ibu jadi memang anak-anak punya karakter yang unik masing-masing, apalagi sudah dalam ratus sekian anak dari berbagai macam latar belakang. Kemudian perubahan paradigma di sini, cara pandangnya tentang murid dan sekolah itu harus mendapat keberpihakan bersama. Sepakat Bapak Ibu? Oke.
kita dalam era Merdeka Belajar Bapak Ibu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama aja, sebab jika tidak cakap melakukan self-disiplin, penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi tadi ada batas dari toleransi tadi. Ketika dari dalam diri kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Oke, ketika saya masuk kelas, jam pelajaran saya adalah 9.30. Sebelum 9.30, saya sudah jalan 8 menit. Kalau misalnya berpindah ruangan, berarti Bapak Ibu kan 9.30 dari ruang jauh misalnya saya. Kan masih ada toleransi Bapak. 5 menit sebelum itu toleransi. Tidak mungkin saklek pun juga sebenarnya belum, tapi ada toleransi di sini. Dan misalnya tadi acara ini 12:30 misalnya, toleransi 10 menit 15 menit. Tapi kan ada batasnya boleh. Ketika batasan itu sudah lebih dari yang lain dan sebagainya, itu kan juga perlu dikaji. Jadi sama, ketika anak-anak itu motivasi disiplinnya dari dalam diri belum, kewajiban dari Bapak Ibu untuk mendisiplinkan. Ini. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang berbeda. Konsep Merdeka Belajar yang sekarang kurikulumnya sedang kita belajar. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nanti pembelajaran berdiferensiasi itu ada sendiri dan Bapak Ibu bisa saja ya. Kemudian kesepakatan kelas, sampun ini Bapak Ibu kesepakatan kelasnya. Oke. Positif semuanya. Nah, nanti penguatan Pak Irwan juga berkaitan dengan kesepakatan kelas, peraturan di tertentu di sekolah dan sebagainya. Kemudian dan berbagai proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Memberdayakan Bapak Ibu apa yang ada di lingkungan sekitar. Barang-barang bekas Bapak Ibu silahkan dieksplor secara maksimal untuk anak-anak kita. Kemudian berkaitan dengan disiplin positif, yaitu membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya bukan berarti kemudian saat belum diri bukan, tetapi berdasarkan kodratnya. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal. Kalau ada motivasi disiplinnya dari dalam dulu, tuntun Bapak Ibu. Kewajiban kita untuk mendisiplinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, tadi Bapak Ibu, ketika ada anak, soalnya ini sama, kita sama kan semua sama walaupun kita sebagai guru, anak sebagai murid itu sama-sama sebagai manusia. Mengapa melakukan hal yang tadi? Pasti ada sesuatu. Salah satu contohnya adalah menghindari ketidaknyamanan atau kerumunan. Nah, mungkin takut dihubung. Kemudian tidak nyaman. Kemudian gurunya galak. Nah, itu kadang-kadang anak-anak kita tersampaikan. Kemudian ada kalau yang lain-lainnya, misalnya kenapa anak melakukan hal-hal yang ini untuk mendapatkan imbalan ataupun harga dari orang lain. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini sama Bapak Ibu semuanya. Jadi kebutuhan dasar ini kalau sudah terpenuhi insya Allah lengkap saja. Tetapi ketika manusia melakukan suatu tindakan yang tidak ada hal yang negatif, pasti di antara kelima ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sama seperti kita tahu. Misalnya contoh, kebutuhan paling utama untuk bertahan hidup
makan, minum, sandang makan. Misalnya ada orang yang mencuri misalnya, itu kadang-kadang kepepet karena kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak ada. Nah benar, jadi betul ketika orang yang tidak punya penghasilan, tidak ada pemasukan, tidak ada uang untuk hidup sama sekali. Makanya bagaimana caranya mereka bisa makan. Dan kalau di Jakarta banyak penolakan di kita ini, dan bisa survive. Karena akhirnya menggunakan segala cara. Ya, tingkat kriminalitas di Jakarta menjadi tinggi. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kadang-kadang misalnya sebagai contoh kita ke dalam kelas. Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang oleh orang tuanya, cari perhatian di rumah. Ada Bapak Ibu anak-anak yang di kelas seperti itu? Ada tidak? Banyak ya Pak ya? Gimana Bapak Ibu menerimanya? Apakah diberikan kasih sayang? Tapi kasih sayangnya ini kasih sayang bukan Bapak Ibu sebagai, misalnya Pak Nadib sebagai cowok dan saya sebagai cewek ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah kasih sayang ini apa namanya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu terhadap anak. Jadi kan kasih sayang. Anak-anak misalnya begini Bapak Ibu, tepuk aja punggungnya Bapak Ibu sebelah sini, sambil dilus-lus. Tapi ya yang laki-laki dan laki-laki ya Bapak Ibu jangan Bapak Ibu yang laki-laki dengan murid perempuan jangan ya Bapak Ibu. Ya misalnya Pak Bangkit ketika ada muridnya yang agak spesial, ya sambil jalan, saya masih jalan kan, kita mau aja enggak? Ini nanti pasti akan dia akan excited. Coba. Dia akan merasa luar biasa dari Pak Bangkit. Padahal sebenarnya Pak Bangkit yang hanya sambil jalan sambil ini sebenarnya. Ini loh. Juga mungkin yang ibu-ibu itu bisa dilakukan. Atau misalnya di sini adalah tolmen. Mesti kan berhubungan dengan anak-anak, ada pinjam alat lah, pinjam apa dan sebagainya. Nah, ini juga harus memberikan yang terbaik. Mas Ade, sebenarnya juga Mas Ade. Atau misalnya dari tenaga kebersihan, ngobrol juga dengan anak. Tapi ya itu pesan saya ketika ngobrol dengan laki-laki dengan perempuan agak dijaga. Karena anak didik kita ini dewasa dan juga cantik-cantik luar biasa. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, ini anak-anak kadang-kadang pengen bebas, pengen rawat tugas, neng kelas bisa LPDB, tetapi kita harus membimbing. Kamu boleh bebas, tapi ada saatnya. Ketika kamu santai, ketika kamu di rumah, ketika kamu di sekolah ada aturannya. Ketika kamu di nanti PKL di dunia kerja ada aturannya, tidak bisa. Karena kadang-kadang Bapak Ibu kita juga sebagai manusia kan ada istilahnya minta waktu untuk kita. Kalau untuk yang ibu mungkin spa, pedicure ya. Tapi nggak tahu kalau yang bapak-bapak apa? Minta-nya apa bapak? Mancing, nah itu selalu minta. Pasti ada. Apa Pak Ibu? Ngopi. Ini juga minta loh. Jadi itu minta juga. Pakai ibadah apa minta? Ngaji. Ini pakai ibadah ngaji. Tapi itu kan dalam batu. Minta itu kalau nanti hormon endorfin itu yang muncul, kita akan menjadi bahagia. Betul. Ada saatnya kita benar-benar sendiri. Kalau saya, Bapak Ibu, saya kadang kalau pas di rumah itu dulu ketika saya belum ditugaskan di sini kan masih berinteraksi selalu sama keluarga ya. Dari sini saya satu
mobil, pagi ke pasar. Pagi jalan-jalan dulu ke alun-alun. Itu bisa sampai siang loh Bapak Ibu, sampai jam 1, jam setengah 2 baru pulang. Pagi jalan-jalan dulu ke alun-alun, muter sampai 10 kali. Sekitar 5 kilo. Itu alun-alun itu kan alun-alun paling besar di Jawa Tengah. Itu, kemudian itu kan sampai jam sekitar setengah 8 sampai jam 8. Kemudian setelah itu ke pasar Bapak Ibu. Ke pasar, saya itu ke pasar Bapak Ibu. Pasar itu Projo itu kan tingkat Bapak Ibu, ada liftnya. Naik pada naik tangga. Kalau muter-muter aja Bapak Ibu. Nanti saya sambil belanja. Mobil isinya kalau putar itu penuh loh. Ya. Itu kadang sampai bisa jam 10. Udah jam 10, kadang setengah 11. Tapi kalau pengen cepet, misalnya saya ada harus ke facial atau apa Bapak Ibu, saya biasanya saya cepetkan setengah 10. Habis itu Bapak Ibu saya masuk ke salon, nanti bisa keluar jam 2 atau ada jam setengah 3. Ini penting. Tapi setelah itu Bapak Ibu kan jadi enjoy, senang gitu. Ini hal-hal yang seperti itu. Tapi memang kalau itu ya harus izin, kalau sekitar ibu sebagai seorang istri yang harus izin soalnya. Kalau diizinkan ya, tapi kalau diprotes ya jangan dilanjutkan. Atau mungkin kalau bapak-bapak tadi mancing diet. Kalau suami saya itu ini bapak ibu punya burung banyak sekali. Jadi ya sudah ketika beliaunya ini dulu, tapi harus ada komitmen dan kesepakatan. Jadi agar kita tidak sama-sama protes. Asal mitenya itu adalah hal yang positif. Jadi bukan mitem yang negatif. Kalau mitem negatif bisa pulang di dalam segera. Itu di bawah. Kemudian yang selanjutnya kesenangan tadi sudah. Kemudian penguasaan Bapak Ibu. Nah ini kadang-kadang anak-anak itu yang punya jiwa itu di dalam kelas ini juga perlu diarahkan. Dia kadang-kadang menguasai teman-temannya. Ini kalau tidak diarahkan nanti jadi hal-hal negatif Bapak Ibu. Jadi merasa kayak preman, kemudian menangan. Nah ini kita yang harus mengarahkan anak-anak kita, peserta didik kita yang ada di dalam kelas. Karena memang ini kebutuhan dasar manusia. Misalnya sebagai serangan Bapak-Bapak, penguasaan itu kan sudah tertanam dalam diri Bapak-Bapak semuanya. Bahwa saya punya ini seperti ini, power seperti ini. Ketika berhadapan dengan istri saya atau ketika berhadapan dengan pacar saya, ya kamu harus tunduk saya. Ini betul Bapak-Bapak. Nah, sebenarnya pun misalnya posisi setinggi-tingginya wanita, ketika berada di dalam rumah tangga itu tetap harus tunduk di bawah kepalanya. Karena apa? Jiwa penguasaan laki-laki itu lebih tinggi. Dan ini yang harus dipahami. Kalau nanti perempuannya jiwa penguasaannya lebih tinggi, bubar kalau itu. Walaupun misalnya yang perempuannya jadi pejabat negara, jadi apapun dan sebagainya, tapi kan bukan masuk di dalam rumah sebagai seorang istri, tidak bisa menguasai suaminya. Lalu misalnya posisi suaminya jabatannya di bawah. Ini karena berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, terutama adalah bagi perempuan juga, tetapi masih bisa dihadapi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan dunia berkualitas anak Bapak Ibu. Ini anak itu punya dunianya sendiri Bapak Ibu. Agar kita bisa diterima di dunia berkualitas anak, kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar dan membimbing, mengarahkan dan juga menuntun. Kemudian ini Bapak Ibu berkaitan dengan posisi kontrol kita. Program disiplin positif yang berusaha memerdekakan dan memandirikan murid. Ada posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Ini kalau dapat itu nomornya Bapak Ibu ya. Yang
Yang pertama dari sebagai pemukul. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kalau posisi yang paling baik adalah di posisi manajer. Coba, ketika kita mendisiplinkan anak kita di rumah, posisi kita di mana Bapak Ibu? Ayo. Ada Bapak Mbak Inka, Bu Arinda, Mas Nanda sambil belajar. Oh iya Mas Fajar juga ya. Pengen disediakan nggak Mas Fajar? Sudah ada calonnya? Ini doanya banyak sekali ya. Oke. Apa? Kira-kira posisi kita di mana Bapak Ibu? Ayo. Di mana? Ini kalau mau tanya Mas Paimin putrane belum bisa berangkat. Yang mana? Pak Erlangga, putranya? Yang besar? SD kelas 2, bisa lah berposisi di sini. Yang mana biasanya? Rata-rata berada di sini. Semua dari bawah. Oke, berarti semuanya ya masuk ya. Oke. Nanti untuk ini lebih dikuatkan lagi nanti. Tapi untuk posisi paling baik itu ada di manajer ya. Oke. Coba yang ini sudah besar. Siapa lagi? Dana. Tadi Mas berapa ya? Coba. Kelas 4. Biasanya kayaknya saya banget Pak Dana sama putra dan putranya. Kayaknya Bu. Penyanyi kok Bu, Pak Dana itu penyanyi. Penyanyi semuanya. Pak Dana. Sayang semua. Yang mana kita Pak Dana? Dari 1 sampai 5. Pak Dana. Apakah semuanya seperti Pak Erlangga tadi? Gimana? Lebih dominan yang mana? Dari kelimanya? Iya. Yang mana? Apakah di pemantau atau teman? Teman? Lebih banyak ke teman ya. Oke. Mas Farjo, ini pertanyaan sudah SMA ya Mas Farjo ya? Hah? Oh SMP kelas 3 ya. Mas Farjo kira-kira di posisi yang mana? Yang mana Mas Farjo? Yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pemantau. Pemantau saja. Juga besar soalnya Bu. Tetap dipantau terus dari itu. Oh gitu. Kalau karena perempuan, sehingga dikasih pemantau. Oh gitu. Tidak pernah marah Mas Farjo. Marah tidak. Putranya nggak pernah dimarahin? Enggak, sayang. Jarang ya? Jarang. Tidak marah. Keras suara. Tapi nggak marah. Ketika anak berdua salah di rumah, Nangis bareng. Oke. Yang sudah ada Bulati.
kalau usia 8 sampai 15 tahun, posisikan dia seperti tawanan. Kita mulai memasukkan peraturan-peraturan yang istilahnya ketat. Tapi mulai 15 tahun ke atas kita harus mulai teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada pengertian usianya. Oke, terima kasih Bu Lati. Ini Bu Rizka sama Bu Andri. Sekarang kelas berapa? Oh, masih aja ya? Oh, masih seperti aja tadi. Bu Andri? 6 tahun yang membuat. Oh, masih seperti aja. Terus ya nomor itu Mas Bangkit. Waduh, kalau tanya Pak Bangkit nanti anaknya yang mana? Kasih saya. Bu Bangkit? Bu Eni juga boleh. Lebih ke memberi dia begini. Oke, terima kasih Bu Eni. Monggo Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan posisi kontrol ini memang untuk mencapai posisi yang kelima ini perlu proses. Baik itu di rumah bersama kita maupun di sekolah kita memposisikan di mana, tetapi posisi yang paling baik adalah di posisi manajer. Jadi di posisi manajer itu seperti apa nanti akan dikuatkan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau keyakinan itu yang diyakini Bapak. Ketika sudah disepakati, sudah diyakini, kemudian itu sudah menginternalisasi di dalam diri murid-murid kita atau Bapak Ibu semuanya. Itu nanti akan disiplin positif itu akan bisa berjalan dengan baik. Nilai-nilai kebajikan itu juga akan terinternalisasi dengan baik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dibayangkan bagaimana itu semuanya kesadaran diri. Nah, kalau kesadaran diri juga masih sulit, nah itu ada pihak lain yang nanti mengharuskan untuk berisi. Tapi dari kesadaran diri dulu, dipantik dulu. Kalau Bapak Ibu karena usia sudah dewasa, mungkin kalau hanya dipantik hanya dengan 2 atau 3 kata dan sebagainya pasti akan langsung saya berarti bisa saya harus. Tapi ketika anak Bapak Ibu ini perlu proses perjuangan yang luar biasa. Sabar. Agar nanti nilai-nilai kebajikan itu bisa menjadi keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan juga kesepakatan sekolah dan juga kesepakatan kelas. Kemudian segitiga institusi Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ketika proses penerapan segitiga institusi ini juga membutuhkan waktu Bapak Ibu, waktu, energi, tenaga. Karena langkah-langkahnya itu banyak lebih kepada konseling Bapak Ibu. Lebih kepada coaching. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ini misalnya identitas misalnya adalah ditanya menurut
itu pertama. Kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah ini perlu kedalaman hati dari kita Bapak Ibu ketika kita melakukan segitiga restitusi. Kemudian tidak ada di dunia ini yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi Mas Heru pasti punya alasan mengapa melakukan tadi. Mengapa meninggalkan pelajarannya Pak Heru. Kenapa pelajarannya Pak Heru kabur? Nah, ini pasti punya alasan. Sekarang ceritakan alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan, kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu ditanyakan. Apakah sudah diyakini kesepakatan itu? Kalau misalnya tidak dilaksanakan, melanggar konsekuensinya. Jadi disepakati agar anak belajar lebih jauh. Akan tetapi memang juga tetap dalam penerapan segitiga restitusi tapi juga tetap ada batasan besar yang otomatis sebagai guru ketika anak belum bisa untuk mendisiplinkan dirinya, perlu pihak lain untuk mendisiplinkan. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan segitiga restitusinya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Mas Parjo kayaknya ada yang mau disampaikan. Apa? Mungkin ada suatu hal yang menarik dari berkaitan dengan penerapan budaya positif yang ada di sini. Jadi pada intinya adalah keberpihakan kita kepada murid berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu sebenarnya sudah dilaksanakan, hanya perlu dibangun oleh semuanya, Bapak Ibu. Komitmen semua stakeholder yang ada di sekolah, tidak hanya guru, tapi juga karyawan, tenaga pendidikan, semua, dan juga anak-anak. Yang nanti budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Gini, Bapak Ibu mau Pak, sama seperti di dalam kelas Bapak Ibu ketika ayo anak-anak, ayo siapa yang ini? Tapi gak apa-apa. Coba Pak Bangkit yang tadi dulu. Coba Pak Bangkit. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu sebelum saya, atau mau berganti berkaitan dengan batasan toleransi. Saya mencoba saja Pak Bangkit, nanti saya mau tanya ke Bu Ari. Jadi toleransi ini seperti yang sudah disampaikan Bu Ari adalah nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya universal adalah umum. Jadi toleransi yang ada di sini toleransi berlaku di mana seandainya itu di kelas, ya toleransinya sesuai kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita setujui atau sepakati. Tapi kalau toleransi ini menyangkut istilahnya individu atau masuk sekali ke individu, mungkin ini ada norma-norma lain yang dijadikan istilahnya kesepakatan. Contoh misalkan toleransi dalam hal beragama itu berbeda dengan toleransi yang diberlakukan di dalam kelas. Tapi pada intinya
toleransi ini sesuai dengan kesepakatan, dan kalaupun ada hal-hal yang khusus ini sudah bersifat universal. Contohnya misalkan agama, kita tidak perlu misalkan anak-anak misalkan ngomong Tuhanmu siapa, nah itu secara universal ini sudah melanggar misalkan. Tapi kalau secara umum anak-anak tentunya sudah paham dengan batasannya, dia berada di lingkup yang apa mungkin Terima kasih Bu Lati atas penjelasannya berkaitan dengan tadi itu batasan toleransi. Sebelum nanti saya menyampaikan Bu Pak Muhammad bisa ditambahkan dan tambahan monggo berkaitan dengan batasan toleransi. Tentunya kalau sudah bisa diberikan karena ini nasional. Terima kasih Pak Kimban atas penjelasannya berkaitan dengan batasan toleransi atas keyakinan kelas di Pak Bahri tersebut. Jadi untuk batasan-batasan itu ketika kita membuat kesepakatan kelas itu juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang terpenting adalah bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus benar-benar diinternalisasi kepada anak-anak didik kita. Kemudian kita juga harus punya patokan bahwa di sekolah itu ada peraturan sekolah. Kemudian di kelas sudah ada kesepakatan kelas, yang itu otomatis kesepakatan kelas itu juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah. Jadi tetap ada batas toleransinya berkaitan dengan banyak hal. Misalnya ketika anak itu datang terlambat ke sekolah, sejak awal kan sudah diberikan pemahaman, sudah diberikan kesepakatan anak-anak bahwa sekolah masuk jam 7.10. Berarti ketika jam 7 anak baru masuk dan sebagainya atau datang baru jam upacara, itu kan sudah lima batas toleransi seperti itu. Kemudian secara treatmentnya juga 1-2 kali anak-anak ditreatment secara khusus, kemudian ternyata tidak bisa, nah itu juga memerlukan pihak lain, kita sebagai guru untuk mendisiplinkan. Jadi berkaitan dengan batas toleransi itu istilahnya ya kita tetap harus melihat peraturan yang ada di masyarakat. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun nih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan nanti budaya positif ini bisa benar-benar kita laksanakan di sekolah. Sudah sebenarnya Bapak Ibu, akan tetapi ayo kita gaungkan, kita budayakan lebih banyak kepada semua stakeholder yang ada di sekolah, kepada anak didik kita yang ada di kelas, kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Suatu hal yang luar biasa berkaitan dengan budaya positif, nilai-nilai dan juga nilai-nilai kebajikan yang bisa. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Adinawati atas diseminasinya tentang budaya positif di lingkungan SMK Mas Suharjo. Mungkin dari Ibu Lati selaku guru penggerak di sekolah, apakah masih banyak pemahamannya? Masih, tapi kalau di tempat PKL atau nanti di tempat kerja, apakah ada pemahaman? Kalau kalian masih sebagai siswa, masih PKL mungkin masih ini ya, di sana ya, masih ada sedikit pemahaman. Tapi nanti saat kalian bekerja itu tidak ada pemahaman. Kalau kalian tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan ketertiban, konsekuensi apa? Karena itu kan apa harus banyak konsekuensi.
bahasanya halus sekali anak-anak. Misalnya Satria datang kemarin udah terlambat 10 menit, kemarin lagi terlambat 15 menit, akhirnya di hari ketiga langsung gini, Satria ini nggak sibuk, besok tidak bisa halus jangan halus, tapi manusia enggak langsung beberapa ini hanya contoh kecil. Makanya di sekolah kita mengadakan pembiasaan kebersihan, pembiasaan ketertiban, kemudian kebersihan anak. Kebersihan itu bagaimana? Dimana anak-anak berada. Sekarang sebagai contoh, ketika anak-anak berada di tempat orang lain, saudara lah, kira-kira kalau saudara yang ditumpahi atau ditumpahi, anak-anak di situ orang si A, kira-kira bisa menerima atau tidak? Tidak. Pasti nanti akan digubrak, pasti akan macam-macam. Kalau si Bapak itu kan masih ada ya, akan saudara kita yang ngomongnya agak tablak seperti itu ya. Jadi menangani secara hadis. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu ditanamkan kepada anak. Ini penting sekali. Ini adalah landasan hidup anak-anak. Kebersihan, ketertiban, etika dan itu mencintai manusia. Di pekerjaan apapun, di industri manapun, itu yang dicari adalah yang pertama adalah etika, karakter, etika. Selanjutnya baru kompetensi. Kenapa? Kalau kompetensi bisa dipelajari, tetapi ketika karakter, etika, itu sulit untuk dilupa kalau sudah dipelajari. Ibarat kata seperti mengukir di atas batu. Kalau masih remaja ke bawah kan masih, tapi yang anak-anak itu masih mudah untuk dibentuk. Kemudian anak-anak berkaitan dengan situasi pembelajaran di dalam kelas. Wali kelasnya kemarin siapa? Iya nih. Sudah membentuk kesepakatan kelas? Sudah atau belum? Belum. Keyakinan kelas, hal-hal yang diyakini di dalam kelas itu hampir sama dengan peraturan. Tapi kalau peraturan adalah yang membuat pihak sekolah, tetapi ketika kesepakatan keyakinan kelas yang membuat adalah kalian sendiri beserta kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas apa agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Coba ditulis di buku kalian kesepakatan atau keyakinan kelas agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Terus ini konsekuensinya, kalau sudah kesepakatannya apa hal-hal yang baik ya, kemudian nanti konsekuensinya apabila itu tidak terlaksana, konsekuensinya silakan ya mungkin apa kesepakatannya, tapi saya tambah 1.000 tambah kasih berapa dong? 2.000. Kalau tambah 1.000 setuju nggak? Terlalu banyak. Setuju nggak kalau jadinya 4.000? Kalau telat. Yo. Gimana, setuju nggak? Apa tambah 1.000? Itu aja. Tambah 1.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widanti Pasari Rahayu dari kelas 12 BDP. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan dan konsekuensi kelas adalah saya bahagia karena saya telah ikut berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisya Nur Halida dari kelas 12 BDP. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas tentu sangat bahagia dan senang karena bisa ikut berpartisipasi dalam membuat konsekuensi dan kesepakatan kelas di 12 BDP ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tri Rohani dari kelas 12 BDP. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas dan konsekuensinya adalah saya merasa bahagia karena bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.